Perdana yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Kita ke informasi berikutnya, vaksinasi memang jadi angin segar bagi dunia bisnis dan juga ekonomi. Setelah terpukul akibat pandemi bahkan sempat jatuh ke resesi, tak sedikit usaha yang gulung tikar, pekerja yang dirumahkan hingga terkena pemutusan hubungan kerja akibat aktivitas ekonomi yang terhenti. Pemerintah menargetkan akan melakukan vaksinasi kepada 181 juta masyarakat Indonesia dalam 2 gelombang hingga Maret 2022. Lalu bagaimana menakar dampak vaksinasi ini bagi perekonomian Indonesia, kami bahas pagi ini bersama dengan Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi CSIS. Selamat pagi, Bang Yose, apa kabar? Ya, selamat pagi Aldi. Ya, Bang Yose, ini serangkaian proses telah dilakukan pemerintah untuk mengamankan vaksin hingga vaksinasi nasional ini dimulai pada pagi ini. Apa saja catatan Anda? Ya, kalau catatan mengenai caranya ya, strateginya saya pikir ada banyak sebenarnya. Tetapi salah satunya mungkin yang kita pertama harus mengapresiasi dulu bagaimana usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan vaksin secara lebih cepat serta juga persiapan-persiapan logistiknya. Walaupun mungkin memang ada beberapa hal yang bisa diperbaiki sebenarnya. Misalnya salah satunya adalah untuk memberikan opsi yang lebih banyak terhadap vaksin yang tersedia. Karena sekarang ini kan vaksin yang ada itu baru dari satu supplier ya tentunya. Ini bukan merupakan satu hal yang cukup baik juga kalau kita menaruh semua telur kita, putting all our eggs in one basket gitu ya. Lebih baik lagi kalau ada pilihan-pilihan lainnya dari ketersediaan vaksin tersebut. Jadi dari berbagai sumber-sumber yang lainnya. Ada banyak opsi begitu yang harus diambil pemerintah agar ada banyak pilihan tadi seperti prinsip investasi nampaknya. Bang Yose, ini juga ada anggaran fantastis untuk vaksinasi dan pemulihan ekonomi nasional. Apa yang menjadi tantangan untuk realisasi hal tersebut sehingga nantinya ini akan berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi kita di 2021 ini? Ya, kalau dari sisi anggaran kan sebelumnya baru saja dinaikkan nih pemulihan ekonomi nasional, terutama dari sisi yang bagian kesehatannya ya, sehingga kelihatannya memang penyediaan vaksin secara lebih terjangkau, lebih mungkin juga gratis kalau diperlukan kepada masyarakat itu bisa dilakukan. Tetapi tentunya seperti yang kita lihat tahun kemarin, anggaran kesehatan itu tidak terlalu tergunakan dengan baik. Nah ini jangan sampai terjadi lagi nih seperti itu. Kalau tahun kemarin hanya sekitar 50-60%, seharusnya tahun ini memang bisa dimanfaatkan secara lebih optimal anggaran tersebut. Dan terkait dengan vaksin lagi, ini pemerintah sebetulnya sudah merampungkan diplomasi vaksin juga ke berbagai negara untuk mengamankan puluhan juta dosis vaksin. Respon Anda? Ya, seperti yang tadi saya katakan, seharusnya memang sebenarnya pemerintah sudah dari jauh-jauh hari gitu ya men-secure supply vaksin, bahkan juga sudah merencanakan untuk memproduksi vaksin di Indonesia sendiri. Tetapi seperti tadi saya katakan mungkin sebaiknya lebih bisa diperluas lagi, bukan hanya dari satu supplier. Jangan hanya karena supplier yang ini mau bekerja sama untuk memproduksi di Indonesia, kemudian diprioritaskan, mereka diberikan prioritas, bahkan mungkin sedikit lebih bisa dikatakan diberikan monopoli lah gitu ya. Seharusnya supplier-supplier yang lain pun yang memang juga sudah terbukti cukup efektif, itu bisa diberikan juga akses kepada pasar vaksin di Indonesia. Kalau perlu malah mungkin mengikut sertakan swasta di Indonesia saat ini memang belum terlibat terlalu banyak di situ ya. Keterlibatan swasta dalam hal distribusi dan juga proses vaksinasi ini. Betul. Oke, kita bahas terkait dengan pemulihan ekonomi sendiri. Indonesia seperti kita ketahui di tahun 2020 sempat masuk ke jurang resesi, banyak PHK dan juga usaha yang gulung tikar. Pemerintah juga mengatakan the worst is over, sudah terlewati dan sekarang kita masuk ke fase pemulihan atau keterbangkitan ekonomi. Begitu. Apakah booming ekonomi tersebut bisa terjadi di tahun 2021 ini setelah vaksinasi dilakukan perdana begitu? Ya, betul. The worst is over. Artinya yang terdalam itu sudah dilewati. Tetapi kan sekarang pertanyaannya sampai seberapa cepat recovery pemulihan yang akan kita jalankan. Kita kan maunya pemulihannya ini cepat, sehingga bisa kembali ke situasi yang sebelum COVID-19 ini secara lebih cepat juga. Tetapi kelihatannya
mungkin tidak semudah itu, ya. Oke. Vaksin ini memang menjadi salah satu alat utama, tetapi tentunya ini tergantung dari berbagai hal. Yang pertama adalah efektivitas dari vaksin yang sendiri yang dipakai untuk membuat semacam herd immunity, gitu ya. Yang kedua adalah sampai seberapa jauh orang mau menggunakan vaksin tersebut. Beberapa survei menyatakan bahwa penerimaan masyarakat ini masih agak rendah gitu ya terhadap vaksin ini. Mungkin message ataupun pesan-pesan yang seperti disampaikan oleh Pak Budi Gunadi Sadikin tadi perlu diperluas, bahwa vaksin itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Yang lebih penting adalah untuk orang lainnya ini, sehingga membentuk kekebalan pada tingkatan komunitas. Message seperti ini masih agak jarang kita lihat, ya, di mana kita mencoba mengangkat kebersamaan, rasa kebersamaan, ya, rasa nasionalisme dan rasa komunitas kita, supaya kita juga mau mendapatkan menerima vaksin tersebut. Ya. Nah, ini semua tentunya akan sangat mendorong sekali pemulihan ekonomi, terutama kalau memang bisa berhasil, kepercayaan terhadap perekonomian itu juga sudah bisa tumbuh kembali. Ya. Karena kalaupun herd immunity itu belum tercapai, walaupun mungkin wabahnya juga masih ada, tetapi kita bisa melihat bahwa ada usaha-usaha yang memberikan progres positif, ya, progres yang baik. Dan ini yang lebih penting, bagaimana membangun kepercayaan lagi bahwa pemerintah bisa melakukan berbagai hal ini under control. Oke, ada beberapa catatan tapi memang harus dilakukan kerjasama seluruh stakeholders terkait dengan vaksinasi ini agar benar-benar bisa merampungkan proses vaksinasi, kemudian akhirnya berujung kepada pemulihan ekonomi kita yang sudah cukup terpuruk di tahun 2020. Untuk sementara terima kasih Bang Yose Rizal Damuri, Kepala Ekonom CSIS, sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Bang. Oke, makasih. Dan kita akan bergabung kembali ke